Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fisika, materi pembahasan soal tentang momentum sudut. Baiklah, sekarang kita mulai membahas contoh soal momentum sudut. Soal yang pertama adalah seorang penari balet dengan tangan terentang berputar dengan kecepatan sudut 27 radian per sekon di atas lantai mendatar yang licin. Jika penari melipat tangannya, kecepatan sudutnya bertambah 9 radian per sekon. Tentukan perbandingan momen inersia saat tangan dilipat dan saat tangan terentang. Pertama, cara mengerjakannya kita tentukan dulu keadaan awal atau posisi pertama, yaitu pada saat tangan terentang. Kemudian pada saat posisi kedua adalah pada saat tangan dilipat. Diketahui pada saat tangan terentang atau posisi awal, kecepatan sudutnya 27 radian per sekon. Kita tulis ya, omega 1-nya 27 radian per sekon. Kemudian diketahui juga pada saat tangan dilipat, kecepatan sudutnya atau posisi kedua ya, bertambah 9 radian per sekon. Jadi 27 tambah 9. Hasilnya sama dengan 36 radian per sekon. Pertanyaannya adalah perbandingan momen inersia pada saat tangan dilipat pada saat keadaan kedua ya. Jadi I2 dan saat tangan terentang. Jadi per I1. Sesuai dengan hukum kekekalan momentum bahwa momentum awal sama dengan momentum akhir. Kemudian kita masukkan rumus dari momentum sudut yaitu I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Ini bisa kita bolak-balik ya rumusnya ya. Jadi karena ditanya tadi I2 per I1, jadi kita taruh di atas I2, I1-nya di bawah I2 ya. Jadi dia dikali silang sama dengan omega 1 per omega 2. Tinggal kita masukkan hasilnya. Omega 1 adalah tadi berapa? 27 ya. Kemudian omega 2 36. Kita samakan pembagiannya ya. 27 bagi 9 3. 36 bagi 9 4. Maka dapat hasilnya perbandingan antara momen inersia pada saat tangan dilipat dengan pada saat tangan terentang adalah 3/4. Ya, inilah hasilnya ya, 3/4. Semoga bisa memahami ya. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang penari balet berputar dengan tangan terentang sepanjang 150 cm dan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Lalu penari melipat tangannya menjadi 75 cm sepanjang siku. Berapakah kecepatan sudut akhir? Kita tulis diketahui dulu. Yang pertama di sini diketahui adalah jaraknya ya, karena tangan terentang sepanjang 150 cm. Jadi jaraknya R sama dengan R1 ya. 150 cm. Jadi tangan terentang posisi awal, nanti tangan yang dilipat posisi yang kedua ya. Kita rubah ini ke dalam meter jadi 1,5 ya. 1,5 meter. Selanjutnya diketahui juga kecepatan sudutnya ya. Omega 1 10 radian per sekon.
Kemudian pada posisi yang kedua, diketahui jari-jarinya ini adalah 75 cm. Kita rubah satuannya ke dalam meter jadi 0,75. Kemudian ditanya adalah kecepatan sudut akhir, berarti omega 2-nya ditanya ya. Omega 2 ya, yang ditanya. Kita gunakan hukum kekekalan momentum ya untuk mencari jawabannya. L1 sama dengan L2. Kita masukkan I1 dikali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Dimana tadi I-nya belum diketahui ya, karena di sini I-nya belum diketahui, kita gunakan rumus momen inersia ya. Masih ingat ya rumus momen inersia, yaitu KMR kuadrat. Jadi di sini penari balet kita ibaratkan sebuah partikel ya, jadi K-nya 1 ya. Kita masukkan ke MR kuadrat, R-nya R1 kali omega 1-nya tadi 10 ya, 10 radian. Sama dengan I2-nya kita masukkan juga ke M R2 kuadrat dikali omega 2-nya tadi kita lihat dulu ya. Oh, yang ditanya ya, omega 2-nya ditanya. Kita tulis omega 2. Ini bisa kita habis ya, kita coret K dengan K habis, M dengan M habis, masanya ya bisa dibagi ya. Selanjutnya kita masukkan R1-nya. R1-nya tadi kita lihat dulu ya. 1,5 meter, R2-nya 0,75. 1,5 kita kuadratkan dikali 10 sama dengan 0,75 kita kuadratkan dikali omega 2. Nah, 1,5 ini bisa kita buat dalam pecahan ya, supaya mudah kita mengkuadratkannya. 0,75 juga bisa kita bikin dalam pecahan. Kalau 1,5 3/2, kalau 0,75 ini adalah 3/4. Jadi ini kita tulis ya 3/2 kuadrat kali 10. Kemudian ini sama dengan 3/4 kuadrat omega 2. Ini omega 2 ya. Jadi tadi 3/2 kuadrat dikali 10 sama dengan 3/4 kuadrat dikali omega 2. Nah, sekarang mudah ya mengkuadratkannya. 3 dikuadratkan 9. Tulis 9/4 dikali 10 sama dengan 9/16. 3/4 dikuadratkan 9/16 dikali omega 2. 9 dengan 9 bisa kita habis ya, kita bagi ya, 9 bagi 9 1 habis. Kemudian 16 dengan 4 juga bisa dibagi ya. 16 bagi 4 adalah 4. Kemudian 4 kali 10 adalah 40 ya. Jadi omega 2-nya sama dengan 40 ya. Kita tulis omega 2-nya sama dengan 40. Satuannya adalah radian per sekon. Inilah jawaban untuk nomor 2. Ya, semakin paham ya. Selanjutnya biar lebih paham kita lanjut ke soal yang nomor 3. Bola pejal bermasa 4 kg dan berjari-jari 20 cm berotasi terhadap porosnya dengan kecepatan sudut 5 radian per sekon. Tentukan momentum sudut bola pejal.
Ya, jadi ini tentang momentum sudut ya, bukan hukum kekekalan momentum. Ya, ini diketahui bendanya adalah bola pejal ya. Kita tulis dulu diketahuinya adalah M 4 kg. Kemudian jari-jarinya 20 cm. Kita rubah ke dalam meter ya, jadi 0,2 meter. Kemudian diketahui juga omeganya 5 radian. 5 radian per sekon. Pertanyaannya adalah momentum sudutnya. Ya, rumus momentum sudut sudah kita ketahui ya, bahwa L itu sama dengan I kali omega. L sama dengan I kali omega. Tetapi yang diketahui tidak ada I-nya, tapi bisa kita cari ya. I-nya itu adalah KMR ya. Jadi KMR kuadrat kali omega. Oh iya, tadi di sini diketahui dalam soal ya, bendanya adalah bola pejal ya. Kalau bola pejal itu diketahui K-nya sama dengan 2/5 ya, 2/5. Ya, jadi kita masukkan ya, K-nya 2/5. 2/5 dikali M-nya tadi adalah 4 kilo ya, R-nya 0,2. Dikali 4, kemudian dikali 0,2, dikuadratkan, kemudian dikali omeganya 5, dikali 5. Nah, maka ini kita kalikan ya semuanya ya, tapi bisa kita coret ya, 5/5 habis ya, habis. Kemudian ini kita kalikan, 2 kali 4, 8. Kemudian 0,2 dikuadratkan 0,04. Atau 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi L sama dengan 8 dikali 4 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan 8 kali 4, 32. Kali 10 pangkat min 2. Maka kita sederhanakan lagi menjadi 0,32. Jadi hasil akhirnya adalah 0,32. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon. Ya, itulah pembahasan soal kali ini. Semoga bisa dipahami ya, dan bisa menambah referensi kalian untuk belajar. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan hari ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.